Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Recehut Official. Di sini admin akan review HP terbaru dari Redmi Note 9 dan Note 9 Pro. Penasaran? Yuk simak terus videonya sampai selesai. Xiaomi baru saja resmi membolong dua smartphone seri Redmi Note teranyar ke Indonesia, Redmi Note 9 dan Note 9 Pro. Meski sama-sama mengusung angka 9, ada perbedaan signifikan yang membedakan kedua ponsel terbaru Xiaomi ini. Dari sektor fotografi, misalnya, Redmi Note 9 memiliki konfigurasi kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Jumlah kamera belakang Redmi Note 9 Pro sendiri sebenarnya sama banyaknya dengan versi reguler. Hanya saja konfigurasinya sedikit berbeda, yakni mencakup kamera utama 64 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel, dan 2 megapiksel. Kendati berbeda, deretan kamera belakang kedua ponsel kompak ditampung secara simetris di dalam sebuah modul persegi. Spesifikasi Redmi Note 9 lainnya mencakup layar 6,53 inci, resolusi 4+, kamera selfie 13 megapiksel, chipset MediaTek Helio G85, konfigurasi RAM dan media penyimpanan internal 4/64 GB atau 6/128 GB. Serta baterai kapasitas jumbo 5020 mAh, fast charging 18 Watt. Adapun Redmi Note 9 Pro mengusung layar 6,67 inci, resolusi 4+, kamera selfie 16 megapiksel, chipset Snapdragon 720 konfigurasi RAM dan media penyimpanan 6/64 GB atau 8/128 GB, baterai jumbo dengan kapasitas 5020 mAh, fast charging 30 Watt, serta fitur EVC. Realme resmi meluncurkan ponsel terbarunya yakni Realme 7. Serupa dengan pendahulunya, Realme 7 mengusung layar diagonal 6,5 inci yang mendukung resolusi Full HD+, dengan refresh rate 90 Hz dan sampling rate 120 Hz. Pada bagian kiri atas layar, terdapat lubang punhole yang memuat kamera selfie 16 megapiksel. Di bagian punggung, terdapat 4 kamera yang disusun secara vertikal, adapun keempat kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Untuk dapur pacu, Realme 7 dibekali dengan sistem on-chip SoC Helio G95 dan memiliki dua konfigurasi RAM serta penyimpanan, masing-masing 6/64 GB dan 8/128 GB. Pada sektor daya, ponsel ini memiliki kapasitas baterai berkapasitas 5000 mAh, lebih besar dibanding versi Pro. Realme 7 dibekali dengan teknologi fast charging 30 Watt, yang menjanjikan pengisian ulang baterai penuh dalam 65 menit. Adapun fitur lainnya mencakup sensor pemindai sidik jari di layar, EVC, slot dual SIM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 AC, port USB Type-C, dan GPS.
Ponsel terbaru Xiaomi ini merupakan versi global dari generasi sebelumnya yaitu Redmi K20. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara Xiaomi Mi 9T dengan Redmi K20. Kedua ponsel ini menggunakan layar AMOLED dengan ukuran pukul 639 inci beresolusi 1080x2340 pixel. Sekaligus juga terdapat sensor pemindai sidik jari atau fingerprint pada bagian bawah layar. Pada sisi dapur pacunya, Xiaomi tetap menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 730. Kinerja chipset ini didukung dengan prosesor octa-core. Dari sisi grafis ponsel ini menggunakan GPU Adreno 618. Xiaomi Mi 9T dilengkapi dengan 3 buah kamera utama, di mana masing memiliki resolusi 48 megapiksel, 13 megapiksel, dan 8 megapiksel. Selain itu untuk bagian kamera depan, Xiaomi Mi 9T telah dibekali dengan kamera tunggal dengan resolusi 20 megapiksel yang didesain menggunakan mekanisme pop-up. Dengan spesifikasi seperti ini, ponsel ini dapat diandalkan untuk mengabadikan setiap momen indah kamu. Dengan membawa spesifikasi ponsel gahar, Xiaomi Mi 9T ditopang oleh baterai LiPo berkapasitas 4000 mAh yang dilengkapi dengan fitur fast charging 18 Watt. Selain itu ponsel ini juga telah didukung dengan adanya fitur NFC untuk melakukan transaksi digital, serta terdapat slot untuk jack headphone 2,5 mm. Xiaomi Mi 9T menggunakan sistem operasi Android Pie dengan MIUI 10. Harga Xiaomi Mi 9T dengan RAM 6GB dan memori internal 64GB dijual ke pasar dengan harga sekitar 4 jutaan. Lalu, bagaimanakah spesifikasi dari Xiaomi Mi 9T yang digadang menjadi ponsel dengan segmen menengah yang memiliki mirip flagship. Xiaomi Mi 11 menjadi HP flagship anyar andalan Xiaomi yang hadir dengan sederet kecanggihan yang menjanjikan pengalaman premium bagi penggunanya. Membawa dua varian warna midnight grey dan horizon blue, Xiaomi Mi 11 tampil super lega dengan layar AMOLED berukuran 6,81 inci yang mengunggulkan refresh rate 120Hz serta ketajaman 515 piksel. Xiaomi Mi 11 dikemas dengan desain yang ramping dan ringan. Xiaomi mengklaim jika perangkatnya ini adalah HP flagship yang hadir sebagai produk indah namun memiliki tenaga yang luar biasa. Baterai berukuran 4600 mAh menjadi penyempurna sektor jeroan Xiaomi Mi 11. Lebih ciamik, perangkat ini mendapat dukungan pengisian daya cepat 55W melalui kabel dan 50W untuk pengisian nirkabel serta 10W untuk pengisian daya melalui reverse charging. Xiaomi Mi 11 cukup handal dengan menggunakan Snapdragon 888 dari Qualcomm. Chipset ini menawarkan peningkatan hingga 25% jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Selain berpadu dengan kapasitas baterai yang cukup, jeroan Xiaomi Mi 11 ini juga diperkuat dengan varian RAM 8GB dan memori internal 256GB. Di sisi lain, Xiaomi Mi 11 juga tampil apik dengan triple kamera yang beresolusi 108 megapiksel sebagai kamera utama, sensor ultrawide beresolusi 13 megapiksel serta kamera telemakro 5 megapiksel untuk mengabadikan detail.
Kamera Xiaomi Mi 11 dibekali dengan kemampuan mengambil gambar dalam kondisi cahaya gelap. Sektor videografi Xiaomi Mi 11 dibekali fitur Magic Zoom, Time Freeze, Parallel World, Freeze Frame, Night Time Lapse dan Slow Shutter. Mengenai harga, Xiaomi Mi 11 dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB dijual dengan harga rp 9 jutaan. X60 dan X60 Pro. Vivo kembali mengeluarkan dua ponsel flagship terbarunya, yakni Vivo X60 dan X60 Pro. Serupa dengan pendahulunya, kedua ponsel kembali mengunggulkan sektor kamera yang kali ini dikembangkan lewat kerjasama dengan pabrikan Jerman, Zeiss. Vivo X60 memiliki layar AMOLED seluas 6,56 inci dengan refresh rate 120Hz dan full sampling rate 240Hz. Berikut kaca pelindung Gorilla Glass 6. Di sisi atasnya terdapat punhole yang memuat kamera selfie 32 megapiksel. Di bagian belakang terdapat tiga kamera yang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 13 megapiksel super makro, dan kamera portrait 13 megapiksel optical zoom. Fitur pendukung fotografi lain pada Vivo X60 mencakup Zeiss Biotar Portrait Style yang bisa memberikan efek bokeh berputar, Extreme Night Vision 2.0, Ultra Wide Night Mode, HDR Super Night Portrait, serta Super Pano yang bisa memotret mode panorama di malam hari. Untuk hardware, Vivo X60 mengandalkan chip Qualcomm Snapdragon 875 dengan RAM 8GB, media penyimpanan sebesar 128GB, dan baterai 4300 mAh dengan fast charging 33W. Sementara itu, Vivo X60 Pro memiliki spesifikasi yang mirip dengan X60, tapi ada sejumlah perbedaan. Kamera utama di punggung ponsel, misalnya, memiliki aperture yang lebih lebar, f/1.48, dan dibekali teknologi gimbal stabilization 2.0 untuk meredam goyangan. Milik X60. Tapi, X60 Pro datang dengan tambahan kamera keempat beresolusi 8 megapiksel yang dipasangkan dengan lensa telefoto periskop berjangkauan zoom optis 5 kali. Kapasitas memorinya juga lebih besar dari X60, yaitu 12GB untuk RAM, dan 256GB untuk media penyimpanan internal. Kapasitas baterai Vivo X60 Pro sedikit lebih kecil di angka 4200 mAh, tapi sama-sama mendukung fast charging 33W. Fitur pendukung lain dari Vivo X60 dan X60 Pro mencakup pemindai sidik jari yang dibenamkan di bawah layar, serta EVC yang dapat digunakan untuk mengisi atau mengecek saldo elektronik. Kedua ponsel ini sudah menjalankan sistem operasi Android 11 dengan tampilan antarmuka khas Vivo, FunTouch 11.1. Spesifikasi selengkapnya berikut. Harga dari Vivo X60 dan X60 Pro di Indonesia bisa dilihat dalam tabel di bawah, sebagaimana dirangkum Kompas Tekno dari keterangan resmi Vivo.